waktunya ketika Tuhan Yesus mau diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Maka Tuhan Yesus berfirman, demikian kata firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharaannya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati bagi dosa umat manusia. Saudara harus tahu bahwa ini harus terjadi, karena juga dikatakan ayat sebelumnya, jikalau biji gandum tidak ditanam, maka biji itu akan tetap satu saja. Dia harus mengalami mati terlebih dahulu, setelah itu dia akan tumbuh dan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah halnya apa yang dialami dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Ketika dia menyerahkan nyawanya, ketika dia mau berkorban untuk dosa manusia, dia telah diserahkan kepada dunia. Dia datang untuk mati, mati bagi dosa umat manusia. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Dan karena dia Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia untuk mati bagi dosa, untuk mengampuni dosa umat manusia. Maka dia harus menjalani jalan kehidupan kutub, dan disalib di Golgota. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus menjadi kutub. Di kayu salib, orang yang mati di kayu salib itu dikutuk. Tapi Yesus rela mati dikutuk, menanggung kutuk manusia. Kerelaannya untuk manusia, supaya manusia itu tidak ada yang terkutuk. Karena dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu mengubah, maka kutuk itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang tidak berdosa, dijadikan dia berdosa
di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib itu terkutuk, Yesus menjadikan kutuk dalam dirinya demi keselamatan jiwa manusia, dan menunjukkan ketika Yesus mati bagi dosa umat manusia, dan Yesus dikubur pada yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kutuk daripada maut itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Semasa hidupnya Yesus, saat masa dalam kehidupan perjalanan pelayanannya, Yesus sudah membangkitkan orang yang sudah mati, namanya Lazarus, sudah 4 hari di dalam kubur, sudah busuk. Namun oleh kuasa kebangkitan oleh kuasa daripada Tuhan, maka Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Lazarus, bangkitlah engkau dari kubur. Semula saudara-saudaranya kurang percaya kalau Lazarus akan bangkit dari antara orang mati. Saudaranya percaya kalau Lazarus akan mati, akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya Anak Manusia dapat membangkitkan orang yang mati. Anak Manusia membangkitkan orang yang sudah mati. Maka ketika Lazarus sudah ada 4 hari di dalam kubur, sudah busuk, tetapi oleh berkat ada kebangkitan antara orang mati, maka Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, bangkitlah engkau dari kubur. Maka Lazarus itu bangkit dari kubur. Dan sehingga ketika ayat ini ditulis dan banyak orang menyaksikan bahwa Lazarus sudah mati, yang mati itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dia hidup kembali. Lazarus hidup kembali, telah dibangkitkan oleh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa karena kehadiran Yesus ke dalam dunia ini memang untuk mati bagi dosa umat manusia. Dia menggantikan penderitaan, hal yang harus sesungguhnya harus ditanggung oleh manusia. Dosa harus ditanggung oleh manusia, tapi Yesus menanggung dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun dia sudah mati, maka orang itu akan bangkit dan hidup dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada kematian, yang ada adalah kehidupan. Dan kematian Yesus mati bagi dosa untuk menebus dosa manusia, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Dialah Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang dapat membangkitkan orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Dan dia yang sudah pergi ke surga telah menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya. Oleh sebab itu tidak perlulah saudara takut atau cemas. Janganlah engkau gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi, kalau tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun
kalau tidak melalui hanya satu jalan ke surga, hanya iman dalam Yesus, maka orang bisa sampai ke surga. Tiket masuk surga hanya iman dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kalau kepada Bapa kalau tidak melalui hanya satu jalan, iman kepada Yesus Kristus untuk dapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Orang yang percaya Yesus tidak akan mengalami kematian, sebab kematian bagi seseorang itu mati karena dosanya. Dan kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mati karena dosanya. Mari kita membuka di dalam Roma 6 ayat 23. Silakan satu pribadi membaca. Ya, saya membaca Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Upah dosa itu kematian. Jadi kalau ada manusia harus mengalami kematian karena dosa dan kesalahannya, maka manusia itu akan mati. Tetapi bagi orang yang percaya akan Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami kematian, bahkan dia boleh mendapatkan kasih karunia hidup yang kekal. Hanya iman di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Kasih karunia itu hidup yang kekal. Hanya kita dapatkan iman di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan engkau tidak akan mengalami kematian. Ketika saudara dipanggil Tuhan kembali ke hadapan Tuhan, maka saudara bukan lagi mengalami kematian, tapi saudara hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kehadiran Yesus ke muka bumi ini untuk mati bagi dosa manusia. Nah, itu dia mengalahkan maut dan dia bangkit dari antara orang mati, dan kuasa maut tidak berkuasa lagi. Barang siapa yang percayakan Tuhan Yesus, malau dia sekalipun orang itu sudah mati, kalau dia mendengar perkataan Tuhan, maka orang itu hidup dan hidup untuk selamanya bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, ya, kehadiran Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati, untuk menyelamatkan, untuk mati bagi dosa, menyelamatkan bagi umat manusia yang percaya akan Yesus, akan boleh hidup mendapatkan anugerah keselamatan. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang beriman dan percaya akan Tuhan Yesus, engkaulah memiliki hidup yang kekal. Engkau telah diampuni dosa dan segala pelanggaran. Orang yang percaya akan Tuhan itu diampuni dosa dan kesalahannya. Karena dosa dan kesalahan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib dalam kematian Yesus. Dan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menunjukkan dia hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya Yesus akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi,
Tuhan, sehingga tidak ada lagi maut, tidak ada lagi siksaan, tidak ada lagi hukuman. Sebab kata firman Tuhan, sesungguh-sungguhnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang 24. Sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya mau mendengar firman Tuhan dan saudara berkenan membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, dan saudara tidak lagi menanggung dosa dan kesalahan saudara. Karena saudara telah diambil dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi saksi bagi dunia, supaya setiap orang tahu bahwa di mana orang percaya di dalam Yesus Kristus itu telah diampuni dosa dan kesalahan dan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah ditebus oleh penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi tidak lagi menanggung hukuman. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita harus rela mati dan menderita bersama dengan Kristus Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau yang katakan firman Tuhan, kalau seseorang tidak rela nyawanya, maka orang itu akan kehilangan nyawa. Tetapi kalau orang itu relakan nyawanya oleh karena Injil, maka orang itulah yang akan mendapatkan nyawanya, mendapatkan keselamatan jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, akibat daripada dosa itu kematian. Tetapi kasih karunia Tuhan ada hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara harus tahu ini. Keselamatan itu anugerah, hanya iman di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Hanya iman kepada Yesus, kata firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-8. Kamu diselamatkan itu karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Janganlah seseorang memegahkan diri. Keselamatan itu hanya iman di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Keselamatan itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Beriman kepada Yesus maka engkau selamat, masuk surga. Bukan karena amal saleh dan perbuatanmu saudara bisa masuk surga. Tidak. Hanya oleh karena imanmu engkau masuk surga. Amal dan perbuatanmu itu untuk memberikan kepadamu ada pahala, bukan keselamatan, tapi pahala. Itu hasil usaha manusia. Kalau berbuat baik, kita mendapatkan pahala. Tapi bukan membawa keselamatan. Keselamatan itu hanya iman di dalam Yesus. Maka kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Maka kita harus berbuat baik
kepada semua orang. Terlebih-lebih kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi musuh kita, juga mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan karena Yesus dan Yesus itu memang untuk mati bagi dosa manusia yang ditanggungnya. Dia bangkit dari antara mati. Yesus tidak lagi mati, tapi Yesus hidup untuk selama-lamanya, yang sudah menyediakan tempat bagi kita, yaitu di surga. Di mana Yesus berada, kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu, ketika kita masih ada di dalam dunia ini, muliakanlah Tuhan. Berilah kemuliaan Tuhan. Apa saja yang engkau lakukan, apa saja, di mana saja, dan engkau harus menjadi kesaksian hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya anak Tuhan, yang menjadi orang-orang tebusan, orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa dari dosa dan kesalahan. Karena iman kepada Yesus, maka engkau selamat. Karena iman di dalam Yesus, maka engkau mendapatkan pengharapan, kepastian. Tidak mudah-mudahan, tapi pasti. Sebab Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan, hanya beriman dalam Yesus, maka engkau akan selamat masuk surga. Itu pasti. Tidak mudah-mudahan. Itulah janji Tuhan. Itulah perkataan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.